Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Raya ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita menghadiri sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang insya Allah majelis ini akan berjalan terus menerus. Dalam sebuah hadis dikatakan, may yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut yufaqihu fiddin, diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agama ini, atau diberi kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu dimanapun majelis itu diadakan. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini, hari Ahad pagi ini merasa senang sekali dengan adanya acara ini, mungkin acara yang sering ditunggu-tunggu, kok enggak Ahad-Ahad karena ingin ngaji tadi, maka insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda bahwa Allah memberi kebaikan kita. Dan perlu diingat bahwasanya dalam hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang diriwayatkan, ya, di sini, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, janji Allah adalah sahhalallahu lahu, Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di sini termasuk hadis ini yang Allah akan memberi kemudahan jalan kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa mari selalu kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita teladani, yang kita ikuti. Bagi setiap muslim yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia berittiba kepada atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas waktunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, sehingga pada pagi yang cerah ini kami bisa berbagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf sebelum saya mulai taklim pagi ini, saya mau bertanya ini kepada bapak-bapak dulu. Maaf bapak-bapak di sini semuanya yang hadir, yang bapak-bapak dulu ya, semuanya sehat walafiat Bapak? Alhamdulillah. Ibu semuanya sehat? Oke. Yang di belakang semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, saya ingin saya
yakin Bapak Ibu hari ini fisiknya ada di sini. Tapi maaf, sinyalnya saya belum yakin apa sudah benar-benar berada di dalam masjid ini. Sudah? Ayo kita tes sekarang. Maaf, yang mempunyai tangan kanan semuanya diangkat. Yang mempunyai tangan kanan, ya sudah, tolong digerak-gerakkan. Masih bisa gerak enggak? Lihat temannya sebelah punya, bisa angkat tangannya enggak? Kalau enggak bisa, semoga bisa mengangkat. Alhamdulillah. Coba tangan kiri diangkat. Alhamdulillah, semuanya bisa. Alhamdulillah ya. Nah, mari kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini secara nggak langsung sinyal kita mulai fokus ke taklim kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pagi ini kami akan menyampaikan ya sebuah materi yang mana materi ini ya mungkin pernah disampaikan oleh beberapa ustadz di majelis Ramadan kemarin ya. Di sini dikatakan ya, yaitu hajrul Quran adalah musibah terbesar umat Islam saat ini ya. Musibah terbesar saat ini adalah hajrul Quran. Ini ya. Jadi apa itu hajrul Quran ya? Mungkin di antara Bapak Ibu baru dengar kali ini hajrul Quran itu apa ya. Tapi sebelumnya ya, saya bacakan sebuah ayat ya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafihum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surat Al-Fatir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada alladzina yatluna kitabahu, yaitu orang yang membaca kitabnya, yaitu baca Al-Quran, wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan salat dan juga menafkahkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya perniagaan yang tidak akan rugi. Kemudian ini adalah sumber keberuntungan kita, ini adalah sumber kebahagiaan kita ketika seorang muslim ini sudah yatluna kitaballah, sudah membaca Al-Quran. Kemudian wa'aqamus shalah, dia sudah mendirikan sholat, maka janji Allah dia akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan rugi. Akan tetapi perlu diingat, di surat lain yaitu di surat Toha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa a'rada, berpaling, an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang susah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui, mari kita mengaca pada diri kita, kenapa hari ini kehidupan kita bukan nambah baik, mungkin justru malah gelisah. Banyak masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, semua masalah itu tidak ada habisnya. Itu apa sebabnya? Maaf, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini, menghadiri majelis ini supaya masalahnya selesai? Mungkin ada yang ingin masalahnya selesai di sini. Ibu, maaf, ada yang ingin masalahnya selesai di sini? Ya. Mohon angkat tangan. Ada yang ingin masalahnya selesai? Tidak ada.
Coba kalau angkat tangan yang ingin masalahnya selesai. Ada nggak? Yang tinggi. Bapak? Yang ingin masalahnya selesai, saya kasih syarat, tolong segera membuat wasiat. Loh, kenapa? Orang yang ingin masalahnya selesai adalah orang yang ingin segera mati. Iya. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu ini bukan supaya masalah kita selesai, tapi bagaimana supaya bisa menghadapi masalah. Masalah kayak apapun kalau kita bisa menghadapi, rampung. Dan masalah itu tetap ada, tapi kita bisa menghadapi. Makanya kalau kita tidak ngaji, kita tidak tahu. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dungka. Barang siapa berpaling dari peringatanku akan diberi kehidupan yang sempit. Jadi kesempitan hari ini mungkin Bapak Ibu yang terjadi pada diri kita, salah satunya adalah a'rada an dzikri. Kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah itu lewat mana? Lewat Al-Qur'an. Ya. Kemudian ini gambaran apa itu hajrul Quran. Ya, ini maaf bagi yang nggak nampak ya mohon sabar. Apa hajrul Quran? Hajrul Quran itu kalau mungkin bahasa sederhana saja, ya, itu Bapak Ibu pernah dengar kalimat hijrah? Pernah? Tapi hijrah ini kan hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau hijrah dari tingkah laku yang jelek menuju tingkah laku yang baik. Tapi hijrah di sini, atau saya sebut hajrul Quran di sini adalah hijrahnya umat Islam, pindahnya umat Islam dari mana? Dari Al-Quran. Kemana? Kepada selain Al-Quran. Atau bahasa lain, tarkul Quran adalah kaum muslimin hari ini tarkul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah surat yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah ini mengabadikan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umat Islam masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku apa? Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yaitu apa? Meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat ayat ini diturunkan, keadaan sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau malam ba'da maghrib sampai malam itu kayak suara tawon di rumahnya. Ya, lagi pada tadarus, lagi pada menghafal. Tapi kenapa ayat ini turun? Sekarang juga sama, hari ini di rumah kita habis maghrib sampai malam ada suara gaduh juga. Tapi apa enggak tahu yang suara itu dari suara apa. Makanya akan saya ambil salah satu tafsir yaitu berkaitan dengan hajrul Quran ini dari Ibnu Katsir. Banyak sekali ya, cuman akan saya terangkan dari tafsir Ibnu Katsir ini saja dulu ya. Yang pertama ya, hajrul Quran di sini ya, dari surat Al-Furqan tadi dikatakan ya, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan kaum kafir itu ketika wahyu diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, menyampaikan Al-Quran, mereka itu membuat kegaduhan, mereka itu ramai, mereka itu tidak mendengarkan. Tapi alhamdulillah subhanallah di sini semuanya anteng, semuanya fokus. Beda mungkin di kajian yang lain. Dan di sini alhamdulillah tidak ada yang sibuk WhatsAppan. Ya toh? Nah, kelihatan ini Pak yang sibuk WhatsAppan ini. Ibu biasanya yang suka selfie ini kadang. Ya, alhamdulillah di sini tidak ada. Ya. Nah,
Kaum kafir saat itu kalau Al-Quran dibacakan membuat kegaduhan, suasana hiruk pikuk, sehingga ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak kedengaran, supaya ayat ini tidak sampai ke telinga. Makanya termasuk hajrul Quran, bentuk hajrul Quran di sini adalah idza tutla alaihimul Quran aksarul lagwi wal kalam. Jadi kalau ada Al-Quran dibacakan, ngomong sendiri, ngerumpi sendiri, ya, sibuk sendiri, bahkan ketika ngobrolnya kenceng nggak peduli suasananya apa. Ya ini termasuk bagian daripada hajrul Quran. Sikap-sikap seperti ini termasuk bagian pada sikap hajrul Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Fussilat dikatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan engkau mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw, buatlah sesuatu hal supaya orang yang mendengarkan itu berpaling dan melihat apa yang kamu lakukan. La'allahum, ya, la'allakum taghlibun, supaya kamu, hai orang-orang, hai teman-teman, bisa berhasil menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Alhamdulillah, subhanallah, jamaah sini tidak seperti jamaah yang lain, Bapak Ibu. Ini jujur ya, bukan ngalem. Lihatnya hampir semua dari depan sampai belakang fokus semuanya. Ya. Meskipun Bapak nggak ada gambarnya aja tetap fokus ya, alhamdulillah. Kemudian bentuk hajrul Quran yang lain adalah, ya, tarku ilmihi wa hifdzihi aidan min hajrul Quran. Jadi meninggalkan tidak mempelajarinya dan tidak menghafalnya ternyata juga termasuk bagian daripada bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Subhanallah, saya yakin di antara Bapak Ibu ini mesti ada yang ingin berusaha menghafal Al-Quran. Maaf, saya mau tanya, siapa yang ingin hafal Al-Quran? Tolong angkat tangan. Nah ini tolong dibedakan ya, yang kuat sinyalnya yang kuat. Nah, oke, alhamdulillah mulai banyak. Mungkin Bapak siapa yang hafal Al-Quran? Alhamdulillah. Yang nggak angkat tangan kenapa? Tahu nggak? Apa yang nyanda? Ya enggak? Tapi saya kasih kabar gini ya, barang siapa yang angkat tangan tadi, Allah sudah mencatat keinginan dia. Seandainya di tengah perjalanan kok baru hafalnya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, nyawanya habis atau pensiun jadi manusia, stop, dia sudah tertulis seperti apa yang dia niatkan. Beruntung kamu yang niat tadi, tapi nggak niat kok ya, tetap berusaha. Nah, untuk supaya kita termasuk bagian daripada ini, ayo insya Allah nanti kita kasih ilmunya. Dan ustaz-ustaz lain banyak ilmu untuk menghafal Al-Quran sekarang. Ya, sekarang banyak sekali orang yang hafal Al-Quran. Kalau zaman kita dulu hafal Quran kan didominasi oleh orang-orang yang mancung saja. Alhamdulillah sekarang orang-orang pesek pun banyak yang hafal Quran ini. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini salah satu jaminan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Yuqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil. Ya. Kama kuntat turattilu fid dunya. Dikatakan kepada li sahibil Quran, kepada sahib Al-Quran, apa? Iqra, bacalah bacaanmu. Wartaqi, dan naiklah. Kemudian warattil, tartilah. Kama turattilu fid dunya, seperti kamu membaca tartil di dunia ini. Subhanallah, seperti yang kita tadi diawali pengajian ini. Kemudian fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan kamu di surga itu terletak dari berapa jumlah ayat yang telah kamu hafal, yang telah kamu khatamkan, yang telah kamu baca. Sebanyak itulah li sahibil Quran. Li sahibil Quran di sini adalah menurut Syekh Albani adalah untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran.
Bagaimana dengan yang membacanya tadi? Kan membaca penghafal ya tadi ya. Nah, semoga termasuk. Nah, yang baru bisa membacanya saja bagaimana? Ayo ditingkatkan lagi ke arah yang lebih tinggi lagi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian bentuk hajrul Quran yang lain adalah tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hijranihi. Tidak mengimaninya dan tidak membenarkannya termasuk hijrah dari Al-Quran, termasuk lari dari Al-Quran. Saya mau tanya kepada semuanya yakin bahwa Al-Quran ini kebenarannya 100%? Coba yang yakin angkat tangan. 100% tanpa Quran, betul? Dan membenarkannya? Oke, alhamdulillah. Saya mau cek ini. Ya. Oke. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu ada perintah Allah yang hampir sama kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tahu artinya semuanya? Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu asyam, puasa. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, di ayat lain ada perintah lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu apa? Al-qisas, mengqisas. Apa itu qisas? Nanti. Di ayat lain dikatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Nah, 3 ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bahas pertama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Apa tadi kutiba alaikumussyam? Diwajibkan atas kamu apa Pak? Berpuasa. Setuju semuanya? Ada yang protes? Ada yang protes enggak? Oke, alhamdulillah. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu mengqisas. Siapa yang bunuh, dibunuh. Siapa yang membuat saudaranya tangan kanannya putus, buat tangan dia kan putus. Setuju? Wah, wah, subhanallah, coba ini. Mau angkat tangan enggak? Biar ketahuan. Loh, coba dibayangkan. Oh, terima kasih ya. Nah, ini saja orang sudah berkata, wah qisas. Wah, gimana ini? Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak nggak ini? Setuju Ibu? Setuju ya, alhamdulillah. Oke, ya. Berikutnya lagi. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang dan kurhul lakum, dan itu sangat kamu benci. Nah, Pak, perang itu wajib loh Pak. Ayo, gimana ini? Siap. Siap itu. Ada yang protes di sini? Banyak nggak kira-kira? Ayo, ada yang protes? Allah mewajibkan kita berperang. Dan musuh ini. Nah, di sini. Oke, ini untuk semuanya. Sekarang ada spesial ayat untuk ibu-ibu ini. Ya, ada ayat untuk ibu-ibu ini. Bapak diam dulu lah ya, diam dulu. Ya. Apa ayatnya? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Pak, nikahilah ya wanita-wanita itu minan nisa, masna Pak, 2 Pak, boleh Pak, 3, 4 boleh. Nah. Setuju Pak? Halo yang di sini ini, gimana ini?
setuju? Enggak. Nah ini Pak, saya ketawa. Katanya 100% beriman, membenarkan. Ini ayat surat An-Nisa ayat 3. Kenapa nggak setuju? Ya ini. Ikhlas Ibu. Bapak hadir nggak di sini? Bapak hadir. Pak, Bu Fatimah, ikhlas. Ya. Ya ini ayatnya seperti itu. Laki-laki itu boleh nikah lagi Bu. Nah, ayo ini. Setuju Pak ya? Oke, jamaah rahimakumullah. Nah, ini juga termasuk bagian untuk ngetes iman kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak setuju dengan ayat, ketika kita tidak setuju dengan salah satu firman Allah, apa sikap kita itu bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Nah, jadi sikap kaum muslimin dalam mensikapi perintah Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu qisas, diwajibkan atas kamu apalagi berperang, diwajibkan atas kamu membagi warisan secara adil. Itu kalau tidak menguntungkan hawa nafsu ditolak, gitu ya. Sikap kita menolak, dan bahkan sikap penolakan ini tidak disikapi dengan baik oleh umat Islam sendiri, yang mengakibatkan dia lari dari Al-Quran. Wah, ayat ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Wah, ayat ini mendiskriminasikan wanita, tidak sesuai dengan wanita saat ini, gitu Bu ya. Iya ya. Nah, terus sikap kita bagaimana sekarang kalau menghadapi ayat-ayat Allah yang kita anggap ayat ini berat, ayat ini tidak cocok? Tolong satu ya, yakin saja ayat itu benar ya, yakin saja ayat itu benar meskipun rasanya pahit ya, meskipun rasanya pahit, diyakini bahwa itu benar, dan jangan sampai langsung nunjuk lagi, wah ayatnya nggak benar ini. Kalau mengatakan ayat ini nggak benar, secara langsung menolak firman Allah. Tahu sendiri akibatnya kalau menolak firman Allah. Ya enggak? Ya. Terus bagaimana? Oke, saya kasih ilustrasi paling sederhana. Ceritanya, Bapak Ibu ini sedang menunggu suatu hal yang Bapak Ibu perlukan, dan orang-orang yang kita tunggu ini benar-benar supaya bisa membantu. Tiba-tiba telepon orang yang kita tunggu. Telepon, halo Pak, dengar nggak? Oh, nggak dengar. Oh sebentar, saya nyari sinyal dulu Pak ya. Naik sini, oh nggak dengar. Naik kursi mungkin, nggak dengar lagi. Naik mimbar, nggak dengar. Sampai oh, saya coba kayak keluar sudah dengar. Oh ya sudah dengar. Supaya apa? Supaya jelas informasinya apa. Lah, hari ini kalau ada firman Allah kok kita belum bisa menerima, sinyal kita yang belum pas, segera cari sinyal. Di mana kita mencari sinyal? Ya di majelis ilmu di pagi ini salah satunya. Atau majelis ilmu di mana? Di majelis ilmu yang Bapak Ibu tinggali di mana itu, segera cari sinyal di sana. Jangan menyalahkan ayat Allah ini. Terus bagaimana sikap kita? Ya ini saja Pak ya, di dalam surat surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah mastata'tum, semampu kamu. Jadi ketika kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah, ya udah semaksimal mungkin kita melakukan. Tapi kalau tidak mampu, jangan nyalah-nyalain. Nah ini yang jadi soal Bapak Ibu. Jangan nyalah-nyalain ayat. Kemudian dikuatkan oleh hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rasulullah bersabda, jika kamu diperintahkan suatu perintah, fa'tu minhu, lakukan di antara perintah-perintah itu mastata'tum, semampu kamu. Tapi wa manahakum anhu fastanibu, tapi kalau ada larangan-larangan fastanibu, tinggalkan. Jangan tinggalkan semampu kamu, bukan, perintahnya bukan seperti itu.
Nah, kalau perintah Allah itu maha tahu keadaan hambanya. Banyak perintah yang mungkin berat, fattakullah mastata'tum, lakukan semampu kamu. Tapi berhubungan dengan larangan-larangan Allah, fastanibu, jauhkan semuanya. Jangan jauhilah semampu kamu, bukan Pak. Nah, itu tolong dibedakan. Kalau larangan Allah 100% kita tinggalkan. Nah, oke. Di sini hajrul Quran adalah termasuk orang yang tidak mengimaninya dan tidak membenarkannya. Sudah ketemu sinyalnya di sini? Alhamdulillah. Ya. Kita lanjut hajrul Quran berikutnya. Ya. Hajrul Quran berikutnya adalah tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijranihi. Tidak mentadaburinya dan tidak memahaminya. Mungkin dia merasa sudah hatam, aku wis katam, akhirnya berhenti dan tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya. Aku wis lancar kok macane, tidak dinaikkan lagi menjadi mentadaburi dan memahaminya. Jadi dia puas kalau dia sudah merasa menghatamkan, tidak ingin yang lebih naik. Aku wis ngaji kok tiap malam Jumat. Nah, cukup itu, naikkan lagi memahaminya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat As-Saff ayat yang 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan, anzalnahu kepada kamu, ya, anzalnahu kepada Nabi Muhammad, penuh dengan barokah. Apa? Liyatadabbaru, untuk kamu tadaburinya. Jadi diturunkannya Al-Quran ini di muka bumi ini untuk ditadaburinya, untuk dipelajarinya, bukan untuk hiasan, ya. Tapi Al-Qur'annya dibuka. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin dikasih cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ingin mencintai kita, seperti yang hadis sebutkan, man sarrahu ayyuhibballah wa rasuluhu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka bacalah yang ada di dalam mushaf, yaitu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Oke, berikutnya hajrul Quran yang terakhir di sini. Oh, masih satu lagi. Tarkul amal bihi wa imtisali awamirihi wa istinabi zawajirihi min hijranihi. Jadi meninggalkan perintah-perintahnya dan melakukan larangan-larangannya, justru itulah yang disebut hajrul Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Artinya kalau kita melakukan perintah Allah, pilih-pilih perintah yang menguntungkan. Kalau perintah yang merugikan, tidak kita lakukan. Tapi larangan-larangan Allah yang menguntungkan duniawi dikerjakan. Dan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, apa yang menyebabkan kaum muslimin hari ini tidak melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran? Ya, dalam sebuah surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, belum datang waktunya orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Kenapa hatinya kok belum tunduk untuk mengamalkan Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Al-Quran? Atau afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha? Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kenapa hubungan kita dengan Al-Quran kok tidak harmonis, itu salah satu sebabnya hati kita itu mungkin keras ya. Hati kita terkunci sehingga ayat Al-Quran tidak masuk kepada kita. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwasanya hati terkunci itu adalah bagian daripada penghalang Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Kal Hasan Al-Basri menyebutkan kenapa orang itu tidak merasa merasa senang ya, karena menganggap Al-Quran ini kitab biasa, bacaan biasa. Tapi kalau beliau menganggap bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ini adalah surat dari Allah, surat dari orang ya. Kalau ini digambarkan orang yang paling dia cintai, kirim surat mesti akan dibaca dengan detail, dengan berulang-ulang, tidak bosan-bosannya. Nah, Imam Hasan Basri menyebutkan bahwa ini adalah kitab dari Allah, surat dari Allah khusus untuk kita, khusus untuk dirinya sendiri ya, spesial kan kalau untuk diri kita sendiri, makanya dibaca dengan penuh hikmah, penuh hati-hati, penuh mentadaburinya. Nah, dengan cara inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati dia untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian hajrul Quran yang terakhir menurut Ibnu Katsir di sini adalah al-qubul anhu ila ghairihi ya. Jadi termasuk orang Al-Quran adalah orang yang lebih mengutamakan syair-syair lagu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini disibukkan dengan lagu-lagu nostalgia ya, lebih ibu sukai, lebih bapak sukai dan merasa nyaman dengan lagu-lagu nostalgia ini, sementara kalau ada yang nyetel tilawah murotal dikomentari koyok wong mati baik. Ini juga termasuk min hijroni. Atau mungkin kalau ada di antara bapak ibu ini guru, ketika menyampaikan ilmu yang dikutip ini perkataan orang-orang, perkataan manusia, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Rasul, tapi perkataan para manusia, tokoh-tokoh ini saja yang dikutip, juga termasuk min hijroni, meninggalkan Al-Quran. Atau kalau ngobrol nggak ada isinya, maaf bapak ibu, kalau lihat televisi itu isinya apa itu? Nah, tahu sendiri toh. Nah, ya seperti itulah contohnya. Nah, ini semua kalau ini lebih kita utamakan, ini termasuk bagian daripada min hijroni, lari daripada Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan ya. Nah ini ya, sebentar, ini slide-nya berubah nih kayaknya ini masih. Oke, tidak apa-apa. Jadi yang ini maksud saya ya, ada pertanyaan tolong dijawab bersama-sama setelah mendengarkan keterangan hajrul Quran menurut tafsir Ibnu Katsir ya, bagaimana hubungan kaum muslimin hari ini dengan Al-Quran. Mungkin saya akan bertanya ke salah satu jamaah, mungkin gimana Pak hubungan kaum muslimin hari ini dengan Al-Quran ini, mungkin bisa ngasih komentar dikit. Mereka kurang memahami Al-Quran karena tidak mau belajar. Banyak di antara mereka kaum muslimin ya, tidak memahami Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mau belajar, karena tidak mau menghadiri majelis ilmu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk ibu-ibu ada yang saya minta contoh. Ibu, gimana hubungan kaum muslimin hari ini? Satu saja ibu komentarnya. Maaf. Apa ibu? Sangat dekat dengan Al-Quran Pak, karena merasa Al-Quran adalah sebagai Al-Quran. Oke, nah ini komentar ibu ketika dia mengikuti pengajian ini, dia selalu merasa dekat dengan Al-Quran ini karena ngaji. Kalau orang yang nggak ngaji bu, hubungan kaum muslimin saudara-saudara kita ini hari ini ya nggak dekat dengan Al-Quran itu kenapa bu? Bagaimana? Mereka hari ini dekat dengan Al-Quran atau tidak? Tidak ya? Oke, hari ini kesimpulannya kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran.
Saya pernah mendapatkan data Bapak Ibu, ada 54% muslimin Indonesia di ini, 50% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Data ini dari Badan Pusat Statistik menyebutkan 54% umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran di Indonesia. Kalau populasi umat Islam di Indonesia ada 200 juta, kira kita ada berapa yang tidak bisa baca Al-Quran ini? 100 juta lebih yang tidak bisa baca Al-Quran. Termasuk di Sragen nggak kira-kira? Masuk Pak ya? Subhanallah Bapak Ibu, dengan jamaah sebanyak ini ada amal soleh, ya. Ini ada amal soleh. Kira-kira ini jamaahnya berapa atau kira-kira jumlahnya? Biasa berapa? Ya anggap saja 1000 gitu ya. Kalau 1000 itu bisa mengajarkan Al-Quran kepada saudaranya, ya, 2 orang saja, kira-kira gimana? Jadi berapa yang terentaskan? 2000. Nah ini ada peluang amal soleh, ya. 100 juta lebih tidak bisa baca Al-Quran. Maaf, tanggung jawab siapa ini Pak? Tanggung jawab kita semua. Saya bilang enggak, bukan tanggung jawab kita semua. Saya maunya jawab, enggak mau nanggung. Ini itu tanggung jawab pemimpin. Kalau ini tanggung jawab kita, berarti Pak ya, kalau ada tetangga Bapak nggak bisa baca Quran, Bapak dosa. Kan tanggung jawab kita. Jadi inilah beratnya pemimpin, tidak hanya ngurusin masalah dunia, tapi masalah akhirat pun harus diperhatikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kami ya, hari ini kami bersama tim KPKN. KPKN adalah Kafilah Pembelajar ya, Al-Quran Nusantara, sedang mensosialisasikan program Indonesia Mengaji. Apa itu program Indonesia Mengaji? Yaitu adalah program untuk membantu 100 juta lebih orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maaf, ini di sini bukan anak-anak loh Bapak Ibu. 100 juta lebih ini bukan anak-anak. Anak-anak sudah ada metodenya yang cocok, yang pas. Tapi ini adalah taman kawa-kawa, orang tua yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, saya mau tantang. Kira-kira, ya mungkin maaf, Bapak dulu belajar Al-Quran berapa lama? 3 tahun. Bisa ngitung Pak ya? Pakai juz amma atau pakai ikro atau pakai apa? Pakai ikro, alhamdulillah. Pakai ikro 3 tahun, subhanallah, luar biasa Pak. Mungkin Bapak juz amma? Iya. Nah, kalau juz amma nggak bisa dihitung Pak. Berapa lama Pak? Bertahun-tahun. Nah, ini kita punya program, insya Allah tanggal 14 besok, mungkin seperti di brosur, ya. Kita akan ada training untuk para relawan pengajar Al-Quran, yang ini kedepannya diproyeksikan untuk program Sragen Mengaji, Sragen Bebas Buta Huruf Al-Quran. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengajarkan Al-Quran dengan 5 kali pertemuan bisa membaca Al-Quran meskipun sebelumnya 0 sama sekali. Ya, ini gurunya akan di-training seperti itu. Ingin tahu nggak bocorannya 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran? Ingin ya? Nah, sebentar, ini gimana ini alatnya, ini agak apa namanya, alatnya gini. Oke, Bapak Ibu sekarang akan saya kasih bocoran. Maaf, Bapak menghafal huruf hijaiyah berapa lama Pak dulu Pak? Maaf, cukup lama ya. Mungkin ingat Bapak huruf hijaiyah berapa lama menghafalnya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ada yang ingat bisa mentarget? 3 bulan Pak.
Tidak ada ingat, ibu ya. Kenapa kok menghafal alif ba ta sa lama? Apa? Bukan masalah ada buku dan tidak. Tapi ini yang pertanyaannya, kenapa orang menghafal alif ba ta sa jim hafal sampai ya kok pakai waktu lama itu, Pak? Oke, satu itu. Orang Arab yang berbahasa Arab pun lama loh, Pak. Nah, jadi kenapa kita susah menghafal alif ba ta sa sampai ya? Karena alif ba ta sa itu nggak ada artinya. Asing di kepala kita. Kalau kita sudah ngaji sih hafal, tapi ketika belum ngaji, alif ba ta sa itu bahasa apa? Kalimat apa? Artinya apa? Oh, ini mungkin bahasa Arab. Coba kalau Bapak umrah atau haji, besok ketemu orang Arab, diajak ngomong bahasa ini, misalkan ketemu saya ini, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alif ba ta sa. Mana? Jahaho. Paham nggak kira-kira? Nah, di metode ini untuk menghafal 28 huruf hijaiyah cukup 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama kita bisa menghafal, orang yang belajar bisa menghafal 18 huruf hijaiyah dengan mudah, tidak pakai lama. Ya, oke, sebentar. Ini masih ada waktu berapa menit? Saya bukakan bukunya biar Bapak Ibu lebih tahu. Masih 10 menit ya, sabar Pak ya, saya bukain bukunya. Ya, menunggu proses. Enggak bisa ini bisa dibantu. Ya, ini bukunya Bapak Ibu. Jadi pertama kali yang kita kenalkan, ya. Ya, jadi kalau menghafal alif ba ta sa lama, kita menghafalnya pakai huruf-huruf yang konsonannya sama dengan bahasa Indonesia. Ya, oke, sebelumnya maaf, ini ada gambar ini yang nampak saja. Mungkin di antara Bapak Ibu saya kasih waktu 1 menit, ada yang nggak bisa menghafal kalimat ini? Yang nampak saja, yang bisa lihat. Karosowalato dosa ama jaya tabaha fakotoda. Ada yang hafal dalam waktu 1 menit? Ada nggak? Nggak ada, nyerah? Baca saja kangelan. Kenapa? Karena nggak ada artinya. Ya, karena nggak ada artinya.
Sekarang Bapak Ibu saya buat ya untuk menghafal kalimat 18 huruf hijaiyah dalam waktu singkat tanpa kecuali, semuanya hafal. Kurang 1 menit semuanya hafal tanpa kecuali. Oke, siap? Oke, ikuti Pak ya. Nama saya Malarosa. Silakan. Oke, ulangi sekali lagi. Bapak? Nah, apa ya? Berikutnya kata wajah, toko sofa. Paham? Kata wajah, wajah itu nama orang. Toko sofa, tahu toko sofa? Ada apa? Ada bahaya. Sudah, ayo bersama-sama. Kata wajah, toko sofa. Nah, ini hafal, berarti hafal 18 huruf hijaiyah. Toko sofa ada bahaya. Udah ya. Ini bedanya menghafal sesuatu yang tidak ada artinya itu lama, tapi menghafal sesuatu yang artinya itu mudah cepat. Nah, berikutnya adalah proses menghafal. Kalau tadi kan hafalan yang tidak permanen Bapak Ibu. Ya. Kemudian akan kita ajarkan hafalan supaya menjadi hafalan yang permanen. Hafalan permanen itu hafal yang tidak lupa. Contoh hafalan permanen itu sederhana saja. Maaf, Ibu hafal lagu Bintang Kecil? Hafal ya? Terakhir kapan menyanyikan lagu Bintang Kecil? Nah, puluhan tahun tidak menyanyikan, kenapa kok sekarang masih hafal? Karena sudah menjadi memori permanen yang tidak ada hilang. Nah, begitu juga ini proses menghafal huruf hijaiyah tadi dari yang tidak permanen menjadi permanen. Ini metodenya. 1. Ini huruf-huruf yang konsonannya tidak sama dengan bahasa Indonesia. Sekarang untuk huruf-huruf yang konsonannya sama dengan tidak sama dengan bahasa Indonesia. Contoh misalkan huruf apa? Oke, di sini kita ambil contoh yaitu huruf kho. Kho, tahu Bapak Ibu? Kan suaranya di tenggorokan nih. Kho. Saya sederhana cara ngajarkannya. Maaf. Kho ini saya yakin semuanya hafal huruf kho ini dan semuanya fasih melafalkan huruf ini meskipun Bapak Ibu nggak ngaji, tapi fasih. Kenapa fasih? Karena diucapkannya di atas jam 10 malam. Apa Ibu? Kho ini huruf qoroh. Maaf, coba kalau Bapak Ibu qoroh, maaf. Kho disitulah letaknya huruf kho, pas ngorok di situ. Tapi kan karena nggak sadar nih masalahnya. Nah, ketika baca Quran nggak tahu bedanya antara kho sama ha. Ngorok ganggu nggak Pak? Ganggu. Saya bilang ngorok tidak ganggu. Kalau ngoroknya sesuai makhraj. Mau bukti nih ngorok sesuai makhraj. Ini misalkan nih, Bapak Ibu, ya Bapak ini tidur nih. Sampingnya Ibu, tiba-tiba si Bapak maaf. Kan gitu ya suaranya. Si Ibu bangun, dilihat, oh sesuai makhluk, ya udah. Nah, karena coba kalau ngoroknya pakai huruf H, enak-enak tidur nih Bu. Si Bapak sebelah itu tiba-tiba Ibu bangun lihat Bapak. Siapa ini Bu? Ari sandal, pukul saja Pak. Nah, diganggu toh. Nah, huruf kho itu seperti itu. Nah, ini cara pengajarannya huruf-huruf yang tidak sama dengan konsonan Indonesia seperti itu. Atau maaf, kho itu untuk buang dahak. Iya. Kalau selek nih, nah disitulah letak huruf kho. Bisa nggak buang huruf kho pakai huruf H? Bisa. Atau satu huruf lagi saya kasih bocoran. Ya. Huruf ain. Ain, a. Nah, sederhana saja. Gampang, misalkan maaf Pak, suara sapi. Gimana suara sapi? Maaf.
Lah di situ lah letak huruf a, ain. Bukan suara sapi. Pantas enggak? Enggak pantas. Tapi maaf, sapi Jawa Tengah dikenal di seluruh Indonesia, Pak. Karena saya keliling Indonesia, sapi Jawa Tengah itu bunyinya bukan tapi di Jawa Tengah loh. Ini saya nggak bohong. Saya ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, ketemu orang Jawa Tengah, sapinya tidak tapi Oke. Kemudian cara mengenalkan fathah, kasroh, dan domah satu terakhir ini kita pakai cara yang sangat sederhana, simpel, sehingga orang tua langsung paham huruf fathah, kasroh, dan domah. Silahkan dibaca bersama-sama di sini. Yang nampak saja, ya, maaf, yang nampak saja. Oke, tolong dibaca bersama-sama mengenalkan fathah, kasroh, dan domah. Ayo. Nama saya Larosa, toko sofa. Nah, ini kasroh tandanya ni, milirisi, ini wiji, ini simbi. Orang tua langsung paham kasroh. Ya. Nu sekarang nu musuyu, lusu, kutu wuju, nu usuku. Oke, nah ini untuk mengenalkan. Insya Allah waktu singkat, 5 kali pertemuan orang tua sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, terus ini Bapak Ibu, ini program kita karena kita akan ada relawan, relawan 100 orang. Mereka itu rela membayar sendiri, Pak, untuk jadi gabung relawan Al-Quran. Nah, ini kita ingin berkhidmat, beramal nyata. Kita ingin mentarget 1000 orang bisa membaca Al-Quran di Sragen ini. Ya, nah ini nanti setelah ini ada pengumuman ya dari kawan kita, ada peluang amal soleh untuk membuat duta huruf Al-Quran di Sragen dari bumi Sragen ini dengan kekuatan jamaah Ahad pagi ini. Ya, mungkin nanti akan disampaikan oleh tim kami, yaitu minta waktu nggak lebih dari 5 menit mungkin Mas ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.